Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik gue ini. Balik lagi nih. Lagi balik di Ada Misteri. Kali dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Bareng gue Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk para Sobat Misteri yang sedang mencari pekerjaan, semoga dilancarkan pekerjaannya. Dan jangan lupa juga nih banyak-banyak minum vitamin karena cuaca saat ini lagi kurang baik. Ini lagi nggak bagus banget ya. Iya. Cuaca. Parah. Lagi banyak banget yang kena demam, batuk, pilek. Lu batuk udah kelar? Iya. Lu udah kelar ya? Udah. Alhamdulillah. 3 bulan kalau nggak salah, 2 bulan waktu itu. Lama aja berarti ya? Lama. Oke teman-teman ya. Selalu jaga kesehatan ya. Apalagi cuaca lagi kemarau nih. Hujan-hujan. Kemarau panas panjang. banget. Tapi mama juga seneng nih jemurannya cepet kering. Iya sih, 2 jam kalau pakai pengering udah kering. Wah cepet ya, jadi ada bagusnya juga lah ya. Betul. Oke teman-teman, seperti biasa dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim melalui Instagram atau email kami. Dan ada juga nih cerita dari arwah-arwah penasaran ya Ci. Betul sekali. Oke, untuk malam ini ada misteri apa nih Ci? Untuk malam ini ada kisah jadinya dari Mila yang dikirim kayak santet lah dari mantan pacar cowoknya. Oh ini berarti dari temen lu nih? Betul. Oke. Sebelum Cici ngelajuin ceritanya, gue ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi dan makin berkembang lagi nih di kedepannya. Gimana tuh cara Ci? Gampang banget. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video-video kita ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, atau ke teman kerja kalian, ke keluarga kalian. Pokoknya ke orang-orang yang tersayang lah. Mantap. Dan untuk kalian nih yang baru banget subscribe, terima kasih banget. Dan jangan lupa nih nonton video kita dari awal, sekarang, dan seterusnya. Jangan lupa juga komen-komen. Ya komen-komen di bawah nih. Dari mana aja boleh hadir boleh Iya, juga betul, Ci, ya. betul. Yang penting komennya lah yang Benar, banyak ya. yang penting komen aja. Oke nih, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Udah siap Ci? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ini di 2018. Jadi temen gue Mila ini bercerita tentang kisah cintanya lah. Wah, gitu. percintaan ya Ci? Tentang percintaannya. Agak berat ya kalau Berat. berat ya. Jadi Mila ini waktu itu posisinya punya pacar juga nih. Mila punya pacar dan temennya, bukan temennya sih ya. Ibaratkan dia udah pernah deket dulu nih. Jadi ketemu lagi nih. Jadi di satu mall tiba-tiba kayak si cowok ini, si Noval lah ya kita sebutnya Noval. Noval ini datang ke satu kerjaannya si Mila ini. Nggak tahu Mila juga kok dia bisa tahu ya ke tempat kerjaan gue gitu, atau cuman kebetulan doang gitu kan. Akhirnya sorry di 2018 itu jadi si Mila lagi tempat kerjanya, tiba-tiba si Noval itu datang. Terus kayak gitu, gimana sih kayak lu kemana aja gitu, apa kabar lo gitu, masih kayak baru ketemu gitu. Dan kebetulan juga dia dulu itu kayak pernah deket banget tapi belum ada kata-kata jadian lah intinya gitu. Di situ akhirnya ya ngobrol kayak lu istirahat jam berapa, ntar itulah ngobrol lah gitu. Yaudah ntar gue istirahat jam 3, ntar lu tunggu aja di kantin gitu. Dikasih tahu nih sama si Mila kantinnya sebelah mana gitu. Yaudah ntar gue tunggu di situ ya kata si Noval kan. Ya udah akhirnya pas jamnya si Mila ini istirahat, akhirnya si Mila ke kantin lah di lantai dasar ya biasanya kalau kantin tuh. Nah dia ke situ, akhirnya dia ngobrol kayak lu apa kabar? Baik-baik aja gue. Gimana? Lu udah punya cewek belum atau lu udah nikah gitu kata si Mila. Belum, gue udah nikah, gue udah punya cewek tapi. Lalu sendiri gimana kata si Noval? Gue juga belum nikah tapi gue udah punya cowok kata si Mila gitu. Oh sama-sama udah punya pasangan dong kata si Noval. Iya kata si Mila. Terus akhirnya tukar nomor telepon lah, kali kita kalau mau kumpul-kumpul kata si Noval gitu. Akhirnya ya udah si Noval minta nomornya si Mila. Akhirnya ditukar nomor telepon lah. Terus udah jamnya si Mila masuk, akhirnya Mila kerja lagi.
Dan besoknya si Noval ini ngechat kayak, Mil nonton yuk. Nonton apa? Lemin cewek lo kemana? Kata si Mila. Nah, cewek gue lagi sibuk, lagi gawe, kata dia. Terus, gue gak enak nih sama cowok gue, kata si Mila. Yaelah, ya sekali doang. Ada film baru nih, kata si Noval gitu. Yaudah deh sekali aja ya, kata si Mila gitu kan. Akhirnya pas Mila pulang kerja, itulah dia, nonton lah dia di mall tempat kerjanya si Mila ya. Akhirnya dia nonton bareng. Terus kayak benih-benih yang dulu pernah ada kayak muncul lagi kalau kata Mila. Karena dulu sempat deket banget, cuman belum sampai jadian. Betul. Gitu ya. Kayak kemana-mana bareng. Pokoknya dia pergi kemana-mana pun berdua lah gitu. Cuman belum ada kata-kata jadian gitu. Makanya si Mila belum bisa bilang dia pacar atau mantan pacarnya karena emang gak pernah ada kata-kata jadian gitu. Nah di situ pulang dia nonton, dia makan, terus kayak, gue sebenarnya males tau sama cewek gue, kata si Noval. Curhat tuh gitu. Gue sebenarnya udah bete nih sama cewek gue, tapi bingung gue cara mutusinnya tuh gimana gitu. Karena emang gue tuh udah jenuh banget sama dia gitu. Kayak gue ajak nikah pun dia nggak mau, kata si Noval gitu. Terus Mila bilang, iya sama, gue juga sebenarnya udah bete nih sama cowok gue, kata Mila gitu kan. Gue juga udah umur segini tapi cowok gue nggak ada niatan buat ngajak gue nikah, kata si Mila gitu. Ya wajar sih kalau kita berpikir kayak gitu, karena kan umur kita segini kita pengennya kayak ya udah nikah lah gitu. Karena waktu itu sih dia umurnya 28 tahun udah lumayan lah ya. Di umur segini kayaknya teman-teman gue rata-rata udah pada berkeluarga nih, malah ada juga yang udah punya anak, kata si Mila. Ya sama gue juga, kata si Noval gitu kan. Tahu deh gimana ya, kata si Noval tuh nanya ke Mila, gimana kira-kira ya cara mutusin si ceweknya gitu. Terus Mila bilang gini, jangan lu pengen deket sama gue lagi ya, kata Mila gitu. Pede. Langsung ditembak gitu. Jangan lu mau deket sama gue lagi, makanya lu bilang kayak gitu, kata si Mila gitu kan. Terus Noval balikin, lu juga sama ya cerita cowok lu kayak gitu, jangan lu pengen deket lagi sama gue, kata Noval gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya udah pada tahu nih gitu. Kode-kodean lah gitu kan. Akhirnya si Noval ini, ya udah kita jalan lagi aja. Nah terus gimana sama pasangan-pasangan kita, kata si Mila. Ya kita jalanin aja, kalau emang kita cocok ke depannya, ya udah kita serius dan kita tinggalin pacar-pacar kita gitu, kata si Noval. Tapi kalau emang di tengah jalan kita ada nggak kecocokan dan emang kita harus pisah, ya udah, kata dia gitu. Nah itu dia ngejalanin deh tuh, jalanin sama Noval. Udah kurang lebih 1 tahun sama si Noval, dia kayak udah ngerasa nyaman nih. Sama-sama nyaman lah, sama-sama cocok juga. Dan Noval juga bilang, kalau gue ngelamar lu mau nggak, kata Noval gitu. Langsung digituin tuh. Itu udah 1 tahun jalan ya, walaupun nggak ada kata pacaran. Ya mau lah, kan kita udah jalan bareng-bareng 1 tahun walaupun kita belum sama-sama mutusin pacar-pacar kita, kata dia gitu. Ya udah, kalau emang udah serius gimana ntar kita putusin aja pacar kita, kata si Noval. Ya udah, lo dulu deh, kata si Mila. Ya udah, akhirnya malam itu, ya udah malam ini gue mau ketemu cewek gue dan gue mau mutusin dia. Jangan hubungin gue dulu ya untuk malam ini, karena gue mau mutusin dia gitu. Ya udah, akhirnya malam itu Noval mutusin ceweknya, dan kebesokan harinya dia udah ngomong nih sama Mila, Mil gue udah mutusin cewek gue, kata dia. Lu gimana, udah mutusin cowok lu belum? Belum nih, gue bingung alasannya apa, kata si Mila. Nah si Noval, serius gak sih lu mau mutusin dia? Kayaknya lu masih berat mutusin dia, kata si Noval. Terus kata Mila, enggak kok, gue udah yakin sama lu dan gue yakin mau mutusin dia. Cuman gue belum ada kata-kata yang pas nih, atau belum ada momen yang pas yang bikin gue berantem supaya gue putus sama dia, kata si Mila gitu. Terus si Noval, gue juga gak ada momen berantem ya, karena emang gue jelasin aja kalau gue itu gak bisa lagi sama lo dan udah gak cocok gitu. Ya udah, akhirnya si Mila akhirnya ya udah, oke, besok atau lusa gue ketemuin cowok gue dan gue mutusin dia gitu. Udah 2 hari 3 hari tapi Mila belum juga nih mutusin cowoknya. Belum ngambil keputusan tuh dia? Belum. Karena gimana ya, dia bingung, kata dia. Dia juga kan jarang ketemu sama cowoknya nih. Jadi kayak cowoknya itu perginya kadang suka keluar kota gitu. Jadi dia ketemu itu jarang lah, sebulan bisa 2 atau 3 kali doang gitu. Sampai akhirnya si Noval, gue mau ngelamar lo, kalau lo masih punya pasangan gimana mau ngelamar lo, kata si Noval gitu kan. Udah, akhirnya si Mila mutusin cowoknya,
Dan dia berdua udah sepakat. Ya udah kita ke jenjang yang lebih serius intinya gitu. Setelah dia Mila mutusin cowoknya, akhirnya si Noval ini datang ke rumah orang tuanya dan ngasih tahu lah, sorry ya dan mulu. Iya, mau lanjut. Ngasih tahu ngasih tahu niat baiknya lah gitu, kayak bilang, Bu, Noval mau serius sama Mila dan mau ngelamar Mila gitu. Noval ke situ bawa orang tuanya juga. Kayak nentuin lah nanti mau nikahnya kapan, tanggal berapa gitu. Itu akhirnya ya udah kedua belah pihak udah oke nih, udah setuju lah intinya gitu. Tapi pas udah selesai itu, si ceweknya ini selalu ngubungin si Noval nih, mantannya, sorry. Yang mantan si Noval ini. Kayak sebenarnya gue tuh masih sayang sama lo gitu. Kayak kenapa sih lo ninggalin gue gitu. Terus lu nggak mau balikan lagi sama gue gitu. Gue ya kita usahalah supaya kita bisa balikan lagi, kita bisa balik lagi dan kita bisa nikah, kata si cewek gitu. Si Noval tuh sebenarnya diem-diem ngebales cewek itu, gue nggak ngerti ya, kata dia tuh sebenarnya mau nutupin pasangannya ini, mantannya ini, atau emang dia masih punya rasa juga sebenarnya sama mantannya gitu. Oh, itu si Mila mikirnya gitu. Iya, karena dia ngelihat chat-chatannya, cuman dia nggak ngomong nih sama si Noval kayak sebenarnya lu masih punya perasaan gak sih sama dia gitu. Kok lu mau nikah sama dia tapi lu masih nanggepin dia gitu. Yaudah akhirnya di 2019 akhirnya si Noval sama si Mila nikah. Dan kata Mila pas abis nikah pun si cewek itu masih ngubungin si Mila. Ngubungin si Noval. Oh. Kayak apa kabar? Terus jaga kesehatan ya, kayak gitu-gitulah. Si Noval juga masih kayak nanggepin aja. Nah Mila karena kesel akhirnya Mila ngechat lah ke si cewek itu kayak, lu apaan sih? Gue udah nikah kali. Kalau lu emang masih sayang, yaudah lu balikin aja berdua. Ngapain lu Noval nikah sama gue? Ngapain si Noval ninggalin lo gitu? Udah pokoknya debat begitu. Akhirnya si Noval bilang, jangan kayak gitulah katanya sama mantannya, kasihan. Lu tuh galak banget sama dia. Ya wajar lah ya sebenarnya. Perempuan, lu udah nikah tapi mantannya masih ngubungin dan lu tanggepin gitu kan. Udah dari situ akhirnya si Noval bilang ya udah sorry gue nggak akan hubungin dia lagi gitu kan. Nah setelah beberapa bulan nikah hamil lah si Mila. Hamil ya pasti senang lah ya, namanya keluarga. Baru berumah tangga terus dapat kabar dia hamil, ya udahlah diperiksa ke kandungan dan itu baik-baik aja. Ya dia bersyukur lah intinya gitu kan. Tapi di usia kandungannya ke 4 bulan, tiba-tiba si Mila ini keguguran. Entah sebabnya apa, tiba-tiba dia pendarahan dahsyat dan dia keguguran. Dia periksa ke dokter, penyebabnya apa? Ya mungkin kecapean katanya gitu. Sedangkan kayaknya badan gue ngerasanya gue baik-baik aja gitu. Dan aktivitas gue juga gak berat, kata si Mila gitu kan. Terus juga kayak dia tuh bawaannya kayak kesel aja nih ke lakinya. Apalagi dia selalu ingat kayak dia tuh masih berhubungan sama mantannya gitu kan. Ya dia mikir mungkin karena emang lo nya juga masih suka ngubungin mantan lo kali, makanya diambil anaknya. Si Mila mikirnya kayak gitu kan. Terus ya udah berjalannya waktu, kayak setiap hari tuh kisinya tuh berantem aja dia berdua tuh. Jadi pas pacaran tuh adem-adem aja, pas nikah tuh berantem mulu bawaannya. Kayak ada aja selisih pahamnya gitu setiap hari. Itu sampai berlangsung 1 tahun juga kalau kata Mila, kurang lebih 1 tahun dia setiap hari tuh berantem. Nggak pernah dalam 1 bulan itu nggak pernah nggak ada yang nggak berantem gitu. Oh ada aja gitu. Ada aja pokoknya berantemnya tuh seringnya hampir sering banget kata dia gitu. Dan dia berdua tuh juga sama gimana ya, ada sifatnya tuh sama-sama keras lah intinya gitu. Dan sampai akhirnya si Mila hamil lagi nih. Hamil lagi anak keduanya. Pas hamil lagi ya seperti biasa lah diperiksa. Pas kayak misalnya pagi-pagi nih diperiksa, detak jantungnya masih aman nih. Pas malam-malam tiba-tiba dia pendarahan lagi. Dan itu di usia yang ke-4 bulan juga. Oh sama kayak yang pertama dong? Sama kayak yang pertama, usia kandungannya 4 bulan juga dan dia keguguran. Dia periksa, sebenarnya dia kayak gue yakin kok janin gue bakalan baik-baik aja, sehat gitu. Sehat. Cuman dia pergi ke beberapa dokter dan hasilnya sama. Ini udah gak bisa dipertahanin. Lo harus kuret lah gitu. Akhirnya dia kuret. Dan setelah dia keguguran yang kedua ini, tiba-tiba dia ketemu kayak sama orang
pas periksa gitu ya, kan dia setelah itu kan ada kontrol lagi, setelah keguguran lu pulang dikuret, terus ada kontrol lagi nih buat meriksain rahim lu gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong, kamu ada yang jahilin ya gitu. Tiba-tiba itu orang ngomong gitu. Dia kayak lagi nungguin antriannya, tiba-tiba kamu ada yang jahilin ya. Jahilin apa sih kata dia gitu. Coba deh kamu ruqyah tadi gitu. Nah si Mila sebenarnya kayak apaan sih, dijalin apa sih maksudnya gitu, dia belum berpikir ke gaib-gaib nih. Sampai akhirnya kayak dia setiap hari juga sering berantem sama suaminya, sama si Noval. Terus kayak semakin hari bukannya semakin harmonis hubungannya, malah semakin nggak akur lah intinya gitu. Dan situ ya udah akhirnya dia kayak mulai beraktivitas lagi lah, kerja dan lain-lain. Dia situ ketemu orang lagi, kayak kamu kayaknya ada yang jahilin deh. Terus dia penasaran, jahilin apa gitu. Maksudnya gimana sih? Dia nggak ngerti. Soalnya ada kemarin juga pas ke rumah sakit juga ada yang bilang kayak gitu juga, ada yang jahilin. Oh beda orang nih ngomong. Beda orang. Terus si Mila bilang, apa tolong kasih tahu karena saya benar-benar nggak ngerti kata Mila gitu. Nah dia bilang lagi, kamu ruqyah aja dibersihin katanya. Biar badan kamu bersih dari orang-orang yang jahat sama kamu, kata si orangnya itu gitu. Di situ kenapa maksudnya dijahilinnya kenapa gitu, ada berhubungannya dengan guna-guna atau santet kata si orang itu. Nah si Mila di situ udah mulai nggak tenang nih, kok bukan satu orang nih ngomong kayak gini sama gue ya gitu. Dua orang nih. Dua orang. Terus akhirnya dia pulang ngomong lah sama Noval, kayak Val, kemarin gue ketemu sama orang bilang kayak gini, terus hari ini juga gue ketemu nih sama orang yang bilang katanya aku udah yang jahilin kata dia gitu. Nah si Noval terus maunya gimana gitu, kan kita nggak tahu benar atau enggak. Ya udah mendingan kita ruqyah aja kata si Mila gitu. Aku mau ruqyah aja, ya benar atau enggaknya ruqyah itu kan membersihkan kata dia gitu. Ya ada baiknya juga kata si Mila gitu, siapa tahu juga mungkin amarah aku jadi berkurang sehabis di ruqyah ini gitu kata dia kan. Situ akhirnya dia ruqyah, kayak ketemuan sama Pak Ustadz gitu kan, dan dia bilang ada yang bilang kayak gini gitu. Terus dijelasin, iya memang ada yang jahilin kamu katanya. Siapa kata si Mila kan, nanti juga kamu tahu sendiri kata si Pak Ustadz itu. Udah akhirnya proses ruqyahnya jalan dan berjalan lancar kata dia, tapi keesokan harinya dia masih emosi aja nih bawaannya. Maksudnya belum kelar-kelar juga. Sampai akhirnya dia memutuskan buat ke kayak Habib lah ya. Tapi dia bisa ngelihat juga gitu. Gimana ya, paham kan ya maksudnya? Dia bisa ngelihat juga lah kayak gitu. Nah akhirnya dia nemuin Habib itu dan dia ngomong kayak ya keluhannya dia lah diceritakan semua kata dia, dan dia juga bawaannya emosi mulu, dia bawaannya kesel mulu. Dan Habibnya itu bilang, saya mau menjelaskan, tapi apakah kamu siap kata si Habibnya gitu. Terus kata Mila, saya siap apapun kata dia gitu, siapapun yang ngirimin dia bakalan siap dan dia bakal memaafkan kata si Mila. Terus kata Habibnya, apa benar kamu akan memaafkan dan gak akan mempermasalahkan ini kata dia gitu kan. Terus kata si Mila, iya katanya. Dari situ akhirnya Mila dibersihin lagi, ya kayak diruqyah lagi, didoain lagi. Terus kayak dikasih minuman gitu, kayak dikasih air doa lah gitu ya. Setelah selesai semua itu akhirnya dikasih tahu sama Habibnya, kamu ini dikirimin sama seorang wanita. Ada yang ngejailin kamu katanya, ada yang kirim santet ke kamu katanya, biar kalau kamu hamil itu enggak pernah jadi. Jadi setiap hamil lo keguguran, setiap hamil lo keguguran gitu. Kenapa? Karena dia ngirimin sesuatu ke kamu supaya kamu nggak bisa melahirkan. Kamu bisa hamil tapi kamu nggak bisa melahirkan, selalu gugur di tengah jalan kata Habibnya gitu. Dan yang kirim itu adalah perempuan yang suka yang rajin ibadahnya kata Habibnya itu. Dia tuh rajin ibadahnya, dia juga berhijab, dan dia selalu di mata orang-orang dia orang yang baik, dia orang yang soleha katanya. Tapi karena dia punya rasa benci kepada si pasang suami kamu, si Noval ini,
kayak dia tuh nggak terima, gue udah pacaran lama nih sama lo, tiba-tiba gue ditinggalin dan lu nikah gitu. Jadi dia punya dendam dan dia ngirim sesuatu ke istrinya itu, jadi supaya rumah tangganya pun kayak riuh terus, maksudnya nggak pernah harmonis, nggak pernah nggak pernah ribut harmonis, gitu ya. ribut mulu, kayak ademnya cuma sebentar terus berantem terus. Jadi dia ngirimin itu ke kamu katanya, supaya kamu nggak pernah akur sama suami kamu, dan setiap kamu hamil pasti kamu gugur, kata si Habibnya gitu. Dan ini adalah seorang perempuan yang pernah jadi teman dekatnya suami kamu, kata si Habibnya gitu. Akhirnya gimana, Bib, biar saya nggak kayak gitu lagi, supaya kalau saya hamil tuh aman, kata dia gitu. Terus saya coba bantu kamu dengan doa, dengan membersihkan kamu, kata dia gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan santetnya itu, kalau memang dianya udah nggak punya rasa dendam dan maksudnya ya udahlah gitu, kayak udah nggak nyantet kamu lagi, kamu bakalan bisa hamil dan punya anak lagi. Tapi kalau dia masih, santetnya itu masih ada lah gitu, sampai kapanpun kamu hamil pasti keguguran, kata dia. Jadi dia punya rasa dendam yang luar biasa, dan sampai saat ini pun kata dia, si perempuan ini belum nikah. Dia udah punya pasangan tapi dia belum nikah. Mungkin kalau dia udah nikah baru dia bisa mencabut santetnya itu ke kamu, kata dia kayak gitu. Kita nggak tahu kapannya, cuman ya kalau setelah dia menikah baru dia bakalan nyabut santetnya kamu itu, kata si Habibnya gitu. Dan sampai saat itu kata si Mila, dia tuh selalu ya rajin ibadahnya lah, lebih kayak berserah lah, kayak emang kalau waktunya gue hamil ya gue percayain aja sama Allah, kata dia. Gue nggak percaya sama yang kayak gitu-gitulah, intinya gitu. Gue udah ikhtiar, gue udah bersihin badan gue, kayak gue udah ruqyah segala macem, konsultasi juga, kata dia. Ya dia berharap sih semoga dia bisa punya anak gitu. Nah, sampai saat ini sih belum sih. Belum dikasih. Belum. Ya dia cuman minta doanya aja, semoga kalau memang dia ada kirim atau santet itu semoga ya cepet hilang lah gitu. Ya cepet, maksudnya si mantan si Nova ini dendamnya benar mereda lah, dan dia punya kehidupan baru lagi kan. Benar. Udah punya pasangan juga kan, kata dikata. Udah punya pacar tapi belum nikah gitu. Berarti kata Abi tinggal nunggu waktu dia buat nikah aja gitu sih. Benar. Dan ngilangin rasa dendamnya ini mungkin ya. Benar ya, semoga sih cepet nikah tuh perempuan ya. Biar si Kamila ini iya. hidupnya, rumah tangganya jadi lancar gitu ya, harmonis gitu. Iya, semoga cepet punya anak juga gitu. Semoga dikaruniai udah. Dan sekarang kan udah berapa? 2 kali ya? Udah 2 kali keguguran, dan di usia yang sama 4 bulan dua-duanya. Ya? Iya. Sebagai seorang wanita tuh berat banget ya. Berat banget rasa keguguran gitu. Bener, kehilangan. Mesti kita berharap kita dapat seorang bayi lah gitu yang kita harapkan, tiba-tiba gugur, pasti ya sedih lah semua orang. Banget pasti. Nah itu dia ngerasain gak sih ngalamin kayak gangguan gitu? Kata dia sih gangguan enggak, tapi lebih ke ya itu setiap hari hawanya panas aja, emosi aja gitu. Emosi aja. Terus setiap dia ngeliat si Noval itu bawaannya pengen marah aja. Dan kalau si Mila tuh ngebentak, maksudnya bukan ngebentak kayak misalnya si Noval ini ngoceh, si Mila tuh makin emosi gitu. Jadi emosinya tuh berdua-dua nggak ada kelar-kelarnya lah gitu. Sama-sama keras tuh. Sama-sama keras. Kalau si Noval sendiri pernah cerita nggak dia ngalamin apa gitu? Kalau Noval sih enggak, dia bilang. Kayaknya sih mungkin itu ditujukan buat si Milanya kayaknya ya, karena kan yang ngerasain hamil kan Mila gitu ya. Kekuatan doa ya, semoga doa selalu berdoa dan dijauhkan dari segala santet-santet gitu, siapa tahu kan bakalan kepental sendiri. Ya. Itu kan namanya, walaupun dia rajin ibadah, terus katanya dia orangnya soleha, tapi kalau dia ngelakuin santet atau kedukun kan sama aja salah. Iya. Itu dia karena dendam sih, dendam. Noval. Karena sampai segitunya. Iya, karena ya dia masih pacaran, tiba-tiba diputusin, gak lama kemudian dia nikah. Sebelumnya udah lama tuh si Noval sama ini si cewek. Udah lumayan lama katanya. Udah 3 tahun lebih lah mereka pasangan. Makanya cuman kan si ceweknya si Noval ini kayak susah nih buat diajak nikah gitu. Makanya si Noval lebih milih ke Mila, karena Mila juga mau ke jenjang selanjut lah gitu, buat ke nikah tuh dia mau gitu. Kalau Mila nemu tuh Noval sama Mila ya. Bener, si Noval ngajak nikah ceweknya.
belum Nggak mau. mau. Si Mila nggak dilamar-lamar sama Iya, cowoknya. makanya udah jalan lama-lama semuanya kan. Akhirnya ya mereka ketemu lagi dan mereka cocok, ya udah akhirnya Iya mereka gitu nikah. Ya Novalnya juga mungkin salahnya Noval juga setelah menikah dia masih berhubungan sama mantannya gitu. Oh, kok masih Jadi- kayak ngasih harapan gitu mungkin. Bener. Mungkin ya. Iya bisa jadi kan perempuan ngerasanya lo udah nikah aja masih ngubungin gue gitu kan. Berarti kan lu nggak serius nih sama cewek lu, mungkin lu terpaksa aja kali karena pengen nikah makanya mau nikah sama dia, tapi rasa lu masih sama gue gitu kan pasti. Oh, Si mungkin- cewek itu iya, pasti iya, berpikir mungkin. kayak gitu. Kan udah bro 3 tahun sih udah bukan Iya. waktu yang sebentar sih tuh menurut Makanya. gua. Iyalah, Motor dapat 1 tuh kredit. motor dapat 1, lunas. Lunas ya. Lunas. Tapi bagaimana juga kayaknya dia agak gak dibenerin juga, kayak misalnya si Noval sama si Mila ini kan dia sama-sama punya pasangan, cuma Benar. jalan hubungan aja cuma sebenarnya gak diinin juga ya, gak dibenerin juga lah ya. Seharusnya lah putusin dulu lah gitu, atau akhiri dulu lah baru lu memulai yang baru, gitu ya. Bener. Takutnya ya kayak gitu ada yang sakit Gitu, hati. ah iya kan, tiba-tiba lagi baik-baik aja tiba-tiba ajak putus, ngajak Nah, itu udahan dia. gitu ya. Kayak lagi adem-adem aja nggak ada masalah, lalu tiba-tiba minta putus dan nggak lama lu nikah kan gitu. Nah itu kan mungkin itu ngedasarin si cewek ini ya, dendamnya Pastilah. sampai Sampai kayak berani ngelakuin itu. Iya. Cuma maksudnya santet gitu. karena dia sakit hati sama Sakit si hati lelaki, banget, iya. tapi yang kena perempuannya. Nah itu ya, jadi hindarin lah kayak gitu maksudnya ya. Hindarilah, iya hindari juga kalau emang mau berpasangan atau mau memulai hubungan, lebih baik berpisah dulu sama yang Nah. lama baru memulai hubungan yang Yang baru lagi gitu ya, karena dampaknya kan ini bukan ke Noval sih, ke Bukan Milanya si sih ya. Milanya, dan dia hamil keguguran, hamil keguguran 2 kali loh. 2 kali, Di apa umur kandungan 4 bulan 4 Ci, ya. bulan dua-duanya Sama 4 itu bulan. kejadian Ci. Pagi cek sehat, malamnya pendarahan Iya, gitu. betul. Itu kan aneh, mungkin Aneh lah. yang udah ngerasain gimana tuh? Kan aneh sama, Ci, ya. Pagi iya. sehat nih misalnya kita cek ya. Iya, detak jantungnya aman, tiba-tiba malam keguguran. Pas dia, ya ada yang ngasih tahu juga kan, kamu ada yang jahilin ya. Kan dia kan awalnya biasa-biasa aja. Oh itu pas di ini lagi kontrol bapak Iya. tuh ibu sih yang ngasih Itu ibu-ibu katanya. Nah pas yang di kerjaannya baru katanya bawa bapak tadi gitu. tahu. Udah 2 orang Kasih tuh tahu. baru udah akhirnya baru yakin ini pasti. Sebenarnya juga katanya dia belum terlalu yakin, tapi Oh. karena dia ada 2 orang yang ngasih tahu, makanya dia ngomong ke si Noval dan dia ya udahlah. Ya ini kan baik juga buat kita gitu, buat diri sendiri lah. Untuk membersihkan juga kata dia gitu kan, ya udahlah kalau emang baik ya nggak masalah gitu, kecuali kalau dia disarankan buat ke dukun baru dia kan nggak mau gitu. Oh iya itu ya nggak disarin juga, mendingan lebih baik bener tuh jadi kayak rukiah aja lah. Iya, mendingan rukiah aja dan ya rajin-rajin doa lah, sholat lah ya, biar kayak ya dari santet-santet ya udahlah, kita kekuatan doa ya lebih doa lah Lebih doa pastinya. buat Tuhan bisa. Oke. Dan untuk para lelaki juga kalau udah menikah jangan ngubungin mantan. Lah iya tuh itu harus dicatat baik-baik tuh ya. Hargailah wanitamu. Karena takutnya kejadian kayak gini Ci ya. Bener. Mau tuh apa nimpanya tuh gak ke laki, mungkin ke pasangannya tuh yang Betul. kasihan kan jadinya. Sampai harus ngalamin ngerasain keguguran 2 Makanya kali. kalau ke lakinya sih seenggaknya ya lu salah lu ya lu dah yang Terima iya, akibatnya iya. gitu kan Nah, ya. ini ke perempuannya. Iya, yang gak tahu apa-apa gitu juga sih. Makanya. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Kamila itu. Ya gue doain aja sih semoga kalau misalnya ada santet-santet ya udahlah, semoga santetnya itu dimusnahkan, musnah, dan semoga cepet dapat punya anak lagi. Oke, terima kasih nih buat Kamila nih udah mau berbagi pengalamannya nih tentang apa disantet ya. Disantet. Semoga sehat terus, lancarkan segala urusannya, dan semoga nih di apa permudah nih mempunyai momongan ya. Amin. Dan Iya. hilangin tuh dendam apa mantannya Mantannya Novel. iya, semoga mantannya, kalau baca nih ya mantannya Novel, semoga lu disadarkan Ya dan udah ya ya. udahlah yang udah berlalu ya berlalu. Jadi kita doakan juga semoga lu mempunyai pasangan yang terbaik buat Allah gitu. Amin. Oke nih buat teman-teman yang punya cerita-cerita misteri, langsung aja kirim ke DM atau email kami, atau juga bisa langsung japri ya. Bisa banget. Nah, dan yang punya kritik, saran, langsung aja nih tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Gua Arji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.